Listi, Nabila here. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya network model. Untuk pengertiannya, network model itu adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Perlu kalian ketahui bahwa selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan bagaimana cara data itu dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, teman-teman, di sini saya akan kenalkan dulu bagaimana awal mulanya network model itu ada. Jadi, sebelum network model itu ada, setiap vendor itu memiliki modelnya masing-masing. Karena setiap vendor itu memiliki network model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi, akibatnya adalah jika kita ingin membuat usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar itu akan menjadi sulit. Oleh karena itu dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau bisa kita sebut dengan International Organization for Standardization pada tahun 1984 yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Jadi di sini saya memiliki contoh sebelum adanya network model dan sesudah adanya network model. Untuk yang sebelah kiri ini sudah dipastikan sebelum adanya network model karena bisa kita lihat bahwa di sini tidak berurutan yang menyebabkan data-data itu bisa saling bertabrakan. Nah, untuk yang sebelah kanan ini itu sesudah adanya network model. Bisa kita lihat bahwa di sini susunannya itu sangat rapi dan terurut ya teman-teman. Jadi kita tuh gampang untuk memanagenya karena setiap komponennya itu memiliki bahasa yang sama untuk saling berkomunikasi dan ini tuh ada 7 layer ya teman-teman. Nah, networking model itu ada 2, yaitu yang pertama TCP yang sering digunakan ialah TCP karena ia itu lebih less formal dibandingkan OSI yang lebih kompleks. Jadi TCP ini itu seperti upgrade dari OS. TCP itu lebih mudah dipahami. Nah, yang kedua adalah OSI. Ini tuh sudah jarang digunakan karena itu digunakannya hanya untuk kebutuhan edukasi dan di mana OSI ini itu memiliki 7 layer dan itu tuh pasti lebih kompleks. Nah, sekarang kita bagiannya berkenalan dengan OSI yaitu Open System Interconnection. OSI ini itu adalah model yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO karena sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Jadi OSI model ini tuh memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke bagian TCP/IP model atau Transmission Control Protocol yang sering disebut Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini juga dikenal sebagai protokol internet karena merupakan dasar dari jaringan internet. Dan TCP/IP ini juga memiliki desain yang sederhana dibanding model lainnya. Nah, model ini itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD dan model ini itu menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Sekarang kita masuk ke bagian cara kerja jaringan TCP/IP. Ini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil. Sebelum ditransmisikan ke media lain, data itu akan dipecah dan menjadi paket kecil yang disebut dengan layer. Dan yang kedua, paket itu dikirim melalui router. Nah, router ini tuh berfungsi untuk mengirimkan atau menentukan rute pengiriman paket data. Dan yang ketiga, paket itu berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP
akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal, menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Nah, teman-teman, untuk struktur TCP/IP itu, di sini tuh ada dua jenis, yaitu ada yang 4 layer dan 5 layer. Perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya itu hanya di pemisahan data link dan juga fisikalnya. Jika di 4 layer ini, data ini tuh link dan fisikalnya itu disatukan. Yang ini. Tapi jika di 5 layer itu, data link dan fisikalnya itu dipisah, data link dan fisikal. Bedanya TCP/IP model dan OSI model itu, jadi kalau di OSI model ini tuh dipisah-pisah ya teman-teman untuk application, presentation, dan session itu. Tetapi jika di TCP/IP model itu, ini itu disatukan di satu layer yang dinamakan application. Nah, kita akan berkenalan dengan struktur TCP model. Yang pertama itu ada application layer atau lapisan aplikasi. Nah, application layer ini itu lapisan paling atas atau lapisan kelima yang berfungsi sebagai antarmuka interface antara aplikasi yang digunakan pengguna dengan jaringan komputer yang mendasari protokolnya seperti HTTP atau VTP, SMTP, dan lain-lain. Oke teman-teman, sederhananya itu untuk contohnya itu adalah seperti ini. Salah satu lapisan yang berinteraksi langsung dengan data pengguna ketika kalian melakukan website di browser. Nah, application layer lah yang pertama kali bekerja. Fungsi utamanya itu adalah antarmuka pengguna jaringan yang menyediakan cara bagi program aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Representasi data itu memastikan data yang dikirim oleh satu komputer dapat dibaca oleh komputer lain, misalnya format gambar, dan yang ketiga itu mengatur komunikasi. Jadi, mengatur komunikasi dimulai, dipelihara, dan diakhiri antar aplikasi. Jadi, untuk cara kerjanya itu sederhana teman-teman. Misalkan kalian ingin membuka www.google.com, kamu sebagai user mengetikkan alamat misalkan di Chrome, lalu application layer browser itu menggunakan protokol DNS untuk mencari tahu IP Google, lalu menggunakan protokol HTTPS untuk membuat permintaan atau request halaman web, lalu membungkus data tersebut dan memberikannya ke lapisan di bawahnya yaitu transport layer. Nah, di application layer browser menerima balasan yaitu menerjemahkan kode HTML atau gambar dan menampilkannya di layar Anda. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu transport layer atau lapisan transport yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Nah, untuk protokol transport layer itu ada dua, yaitu PCP dan juga UDP. Mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Itu apa? Nah, kalau TCP atau transport. Nah, jadi TCP itu adalah Transmission Control Protocol yang menggunakan koneksi dan data yang dikirim itu secara berurutan. Dampak positifnya yaitu mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Dan negatifnya juga terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Jadi, jika tadi di
PCP itu mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan, sedangkan di UDP ini tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Tapi untuk positifnya, UDP itu mengirim data jauh lebih cepat daripada TCP. TCP itu lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSIM model dengan fungsi utama, yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, lalu mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI dan menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, untuk yang ketiga ini, itu adalah network layer. Layer itu lapisan jaringan yang dimana proses setiap perangkat komputer itu diberikan identitas berupa IP address. Nah, IP address itu berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Berbeda dengan layer yang lain, untuk network layer hanya terdapat satu protokol, yaitu IP address. IP yang menyediakan dua fitur yang sangat penting. Yang pertama ada addressing, yaitu menangani konektivitas, dan yang kedua adalah routing sebagai pemilihan jalur. Jadi setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Dan physical layer. Di layer keempat ini data link dan layer itu disatukan. Kenapa disatukan? Karena data link dan physical layer itu adalah kesatuan yang saling bergantungan. Nah, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satunya itu ialah link layer. Pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism hanya mendeteksi error tanpa recovery atau tanpa perbaikan. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi itu adalah 4 struktur TCP model. Kita masuk ke encapsulation dan decapsulation. Untuk encapsulation dan decapsulation, di sini kita ada pengertiannya, yaitu encapsulation adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan header saat data bergerak turun dari lapisan atas ke bawah. Sedangkan decapsulation itu yaitu proses membuka bungkus data dan membaca informasi saat data bergerak naik dari lapisan bawah ke atas di sisi penerima. Nah, bisa diibaratkan bahwa encapsulation itu yang sebelah kiri, yaitu sisi pengirim. Nah, proses ini tuh terjadi saat komputer Anda mengirim sesuatu, misalnya mengirim email, data asli itu dibungkus lapis demi lapis agar bisa dilewati kabel. Untuk struktur atau langkahnya yaitu mulai dari application layer ke transport layer, yang dimana itu tuh ditambahkan header PCP atau UDP, lalu ke network layer ditambahkan IP yaitu berisi IP address asal dan tujuan, lalu masuk ke layer terakhir yaitu data link dan physical layer, yang dimana frame diubah menjadi sinyal listrik atau cahaya yaitu angka biner 0 dan 1, lalu dikirim ke kabel. Lalu di sisi kanan ini disebut decapsulation atau sebagai penerimanya. Nah, naik ke atas masuk ke layer physical. Physical ini diterima sinyal listrik dari kabel lalu diubah kembali menjadi bit data atau frame, lalu ke network layer yaitu dibaca header IP-nya. Jika benar IP-nya dibuang lalu diambil datanya, terus masuk ke transport layer. Setelah masuk ke transport layer, itu dibaca PCP atau UDP-nya. Nah, jika data ini hanya untuk aplikasi, maka dicek portnya. Lalu, ia menyusun ulang potongan data dan membuang PCP atau UDP-nya dan mengambil datanya. Lalu, untuk di application layer ini, data itu diterima secara murni, misalnya Gmail akan menampilkan email tersebut di layar Anda.
Oke teman-teman, segitu saja untuk penjelasan network model. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan bosan-bosan untuk nonton video tutorial dari Nabila Jova Alisya. See you next video. Bye!